Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Apa kabarnya hari ini untuk teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan untuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana tetap semangat beraktivitas ya bun. Senang sekali hari ini masih bisa share satu video lagi untuk teman-teman semua. Semoga bisa menghibur, bisa menjadi motivasi untuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana. Nah, sebelumnya di sini aku minta dukungan teman-teman semua untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara di like, komen, dan subscribe tentunya. Karena dengan dukungan kalian aku bisa lebih semangat lagi untuk upload videonya. Nah, hari ini hari kedua pasca anak aku Aditya sakit ya teman-teman. Di sini aku beraktivitasnya di jam 6 pagi karena hari ini si kakak Eca perginya ada jadwal upacara bendera teman-teman, biasa ya kalau hari Senin. Nah, hari Senin ini kakak Eca nggak bawa bekal karena aku memang dari kemarin itu nggak kepikiran ya untuk nyetok bekalnya si kakak karena aku lebih fokusnya itu ngerawat adik. Jadi bukan aku nggak merhatiin si kakak Eca sih, enggak ya teman-teman, cuman untuk bekalnya hari ini aku skip aja. Nah, di sini aku ganti kostum karena memang begini aku mau nyuci piring. Ini cucian piring semalam nggak banyak-banyak amat, sisa habis makan Pak suami sama kakak Eca aja karena semalam itu aku nggak makan malam teman-teman. Aku tuh kalau anak aku sakit rasanya semua itu nggak nafsu teman-teman, baik itu makan, beberes, atau masak pun itu aku kayaknya nggak nafsu. Nah, kalau teman-teman bisa dengar itu si Ade lagi batuk. Nah, batuknya itu keras banget teman-teman, aku tuh sampai kepikiran untuk ngebawa ke rumah sakit ya. Tapi kata Pak suami, kemarin kan habis dibeliin sirup apa ya, kalau nggak salah itu mereknya Paratusin sirup sih, itu direkomendasikan oleh dokter dari apa ya, klinik, kalau nggak salah klinik Duafa namanya ya teman-teman. Aku tuh ngecek ke situ konsultasi karena dulu kan waktu si kakak Eca sunatan di tempat itu ya teman-teman, itu kliniknya punya beberapa dokter, bukan dokter praktek sih, itu udah dokter umum. Nah, kita tuh dikasih nomor WA bisa konsultasi masalah kesehatan anak di situ teman-teman. Kita juga bisa beli obat di situ, bisa periksa di situ, pokoknya di situ lumayan lengkap. Tapi karena jaraknya itu jauh dari rumah aku, jadi aku cuma konsultasi, minta resep. Alhamdulillah aku dikasih resep si sirup itu. Nah, katanya kalau 2-3 hari batuknya belum reda, nanti konsultasi lagi bun, kita ganti untuk si obatnya aja. Nah, ini aku dikasih kemiri ya teman-teman sama ipar aku karena anaknya itu kerja di, kalau nggak salah, pabrik apa sih namanya, itu bahan bakarnya itu dari kulit kemiri teman-teman. Jadi biasanya kalau sih dia itu cek-cek untuk si kulitnya yang masih ada sisa-sisa dari kemirinya dia bawa pulang. Nah, si kulitnya itu kita bersihkan, kita keluarin untuk si isinya, dijemur dan bisa dipakai teman-teman. Kan alhamdulillah udah nggak beli kemiri lagi. Nah, ini aktivitasku nggak begitu banyak sih, ini untuk mainan si ada juga nggak begitu banyak yang berserakan karena memang dia tuh nggak mood untuk main teman-teman, maunya mau nemplok aja sama emaknya. Nah, lanjut di sini aku mau nyapu aja di bagian dalam. Ini tuh aku udah beberapa hari nggak nyapu sampai serumah-rumah ya teman-teman. Ini sebisanya aja, betul-betul sebisanya aja, sebisanya aja aku menjangkau daerah yang bisa aku jangkau. Kalau untuk maksain untuk bersih-bersih rumah sih itu 2-3 hari ini masih belum bisa ya teman-teman. Nah, di sini aku mau sedikit cerita asal mula anak aku tuh kenapa bisa batuk, bisa pilek dan demam. Itu kayaknya
alergi ya teman-teman, dia itu alergi debu. Nah sebelum aku konsultasi di dokter klinik tempat si Eca sunatan itu, aku juga sempat konsultasi sama dokter yang ada di kampung aku. Nah katanya anaknya tuh kalau lagi main gimana bun, apakah sering main pasir, main tanah, atau main yang berhubungan dengan debu-debu ya teman-teman. Nah kataku sih kalau untuk mainnya si adek itu aku benar-benar jaga ya teman-teman, sampai-sampai untuk palang pintu di rumah aku tuh udah berapa kali ganti saking aku ngejaganya tuh sampai keluar rumah teman-teman. Nah kemarin itu pas aku tuh lagi nyuci kalau nggak salah, terus si kakak itu baru banget pulang sekolah teman-teman, dia itu ngebuka si palang pintu itu terus pergi lagi untuk main. Nah setelah dia keluar, dia lupa tutup untuk si palang itu teman-teman. Nah ada itu keluar kan di samping rumah aku tuh masih ada tanah kosongnya sedikit. Nah ini di sekitaran aku nyapu ini, nah kemungkinan dia itu ngambil tanahnya itu di sebelah sini teman-teman, dia mainin terus ya sampai kemakan teman-teman. Aduh aku tuh kayak sampai stres gitu. Kiranya aku sih dia itu makan snack coklatos ya teman-teman, karena di rumah kalau pagi itu sisa belanjaan dari warung aku beliin coklatos untuk dia. Nah aku tuh ngiranya dia ngemil coklatos teman-teman, tapi setelah aku lihat-lihat lagi kok mulutnya itu kayak coklat ya. Setelah aku periksa itu benar-benar tanah teman-teman. Aduh langsung saja di situ mulutnya aku buka lebar, terus aku masukin jilbab aku ya, aku lap-lapin untuk semua bagian mulutnya. Kemudian aku bawa masuk ke rumah, masukin air ke mulutnya teman-teman untuk supaya si tanah itu keluar. Nah kata dokter sih yang ada di kampung aku, katanya tuh anaknya lagi kena alergi debu teman-teman. Jadi untuk kedepannya sih di sini aku ambil banyak pelajaran, lebih berhati-hati lagi, lebih waspada lagi untuk mengawasi si anak ya teman-teman, karena daya tahan tubuh anak itu berbeda ya. Kalau si kakak Ica sih waktu umur 2-3 tahun itu paling sering yang namanya main tanah, main pasir, dia tuh hobi, dan alhamdulillah enggak berdampak yang negatif ya sama tubuhnya. Nah beda kalau sama si kecil ini, dia tuh nggak bisa kena debu teman-teman. Ini aku sih baru ngeh ya, baru tahu setelah aku konsultasi sama 2 dokter. Nah untuk ciri-cirinya sendiri itu betul banget, karena si adik sering beberapa hari ini main debu, main tanah. Nah disitu bisa dokternya menyimpulkan kalau si adik itu alergi debu teman-teman. Nah, next ke video di sini aku mau siram-siramin dulu untuk si lorong kecil aku. Nah, kelihatannya sih hari ini enggak terlalu cerah ya teman-teman, agak mendung-mendung sedikit. Nah, ini aku mau keluarin dulu untuk si obat-obatan adek yang aku bawa masuk ke kamar ya teman-teman. Semalam itu segala macam obat yang aku punya di rumah aku masukin semua ke kamar. Nah ini tuh kalau ada yang tanya apa ini keminum semua, iya teman-teman benar sekali, ini tuh keminum semua, obat panasnya, obat pileknya, obat batuknya, dan itu yang kecil ada si paperap ya teman-teman, balsam untuk oles-oles di bagian dada dan leher khusus untuk anak yang batuk pilek. Nah itu sih juga aku rekomendasikan ya untuk teman-teman semua, yang namanya kita tuh berusaha ya teman-teman. Jadi apapun yang setidaknya kita dengar dari seseorang itu bisa kita lakuin supaya si anak kita itu sehat kembali. Yang penting sih masukannya nggak aneh-aneh ya teman-teman, masih seputaran dunia kesehatan dan perobat-obatan yang mungkin masih aman ya. Nah karena aku sih gitu ya teman-teman, kalau aku udah konsultasi walaupun aku tuh udah baru banget beli obat, tapi kalau
udah konsultasi sama orang yang lebih berpengalaman dan diberi resep, pasti untuk obatnya aku segera beli teman-teman. Nah, untuk obat sebelumnya kan bisa disimpan, kan ada ya obat yang bisa sampai berbulan-bulan ya, tergantung dari expirednya. Bisa simpan di kulkas, contohnya di suhu ruang mungkin. Nah, besok-besoknya kan kita nggak tahu, mungkin kita sendiri yang bisa kena, ataukah keluarga kita yang lain, kan bisa obatnya itu diberikan ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah hari ini aku mau ngabisin untuk si buah apel ini karena udah 3 hari tinggal di kulkas teman-teman. Ini nggak kehabis-habis juga. Hari ini rencana sih mau bikin es kulkul dari buah apel. Sebelumnya di sini si apelnya udah aku cuci, nanti juga mau direndam sama air garam. Tujuannya agar si apel itu nggak hitam ya teman-teman, karena kalau si apel itu udah keluar, maksudnya udah kulitnya udah kekupas, pasti dia itu akan menghitam. Nah, kalau udah direndam sama air garam, alhamdulillah itu nggak hitam teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa coba di rumah. Nah, ini untuk si buah apelnya dibeliin sama pak suami. Kemarin juga sempat beli buah pir ya teman-teman, karena di sekitar tempat kerjanya tuh ada tukang buah keliling. Nah, ini mau aku rendam air garam dulu. Tujuan untuk kita ngerendam si apel pakai air garam juga bisa untuk menghilangkan si bakteri yang nggak bisa kelihatan secara kasat mata teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba di rumah. Sekian dulu video untuk hari ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.